Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyelesaikan praktek mengajar pada hari ini. Sebelum kita mulai refleksi, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi. Alhamdulillah lega ya, karena pembelajaran telah selesai. Namun sejujurnya tadi saya sempat gugup, terutama pada saat diskusi kelompok, karena beberapa siswa terlihat sulit untuk diatur. Itu wajar. Bapak sudah mulai proses yang penting hari ini. Dalam sesi mentoring ini, kita tidak mencari kesalahan, tapi justru mencari makna, peluang untuk berkembang. Selanjutnya, bolehkah Bapak ceritakan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan tercapai pada hari ini? Baik, tujuan pembelajaran saya pada hari ini adalah menganalisis lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Di dalamnya juga, termasuk di dalamnya saya harapkan peserta didik mampu memberikan contoh lembaga keuangan yang ada di sekitar mereka. Bagus, itu tujuan sudah jelas dan konkret. Nah, sekarang mari kita masuk ke proses. Nah, di sini, menurut Bapak, bagaimana pembelajaran tadi yang berjalan paling baik dan kenapa merasa begitu? Bisa dijelaskan? Baik, menurut saya bagian pembelajaran tadi yang paling baik adalah pada saat pembukaan. Ketika itu saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, di mana saya minta tolong kepada anak-anak untuk menyebutkan kira-kira apa saja sih lembaga keuangan yang ada di sekitar mereka. Nah, pada saat itu siswa terlihat lebih aktif dan kelas menjadi hidup. Ya, saya sepakat. Tadi saya melihat siswa bersemangat belajar dengan Bapak menjawab di awal itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak berhasil menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi siswa. Bagus sekali. Sekarang coba refleksikan bagaimana yang menurut Bapak perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran tadi. Yang menurut saya perlu diperbaiki mungkin waktu, Pak, karena terlihat tadi pada saat diskusi kelompok itu agak panjang waktunya, jadi sepertinya anak-anak kesulitan untuk berdiskusi. Ya, saya sepakat. Tadi saya perhatikan memang waktu melebihi yang ditentukan. Nah, menurut Bapak, tadi yang saya amati siswa masih ada beberapa yang kurang aktif. Apa yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam kelompok tersebut? Menurut saya mungkin tidak ada pembagian peran di dalamnya. Jadi siswa itu agak kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Itu pengamatan yang bagus. Kalau Bapak berpikir apa strategi yang bisa dilakukan agar anggota kelompok tadi lebih terlibat aktif dalam diskusi kelompok? Baik, mungkin kita harus membagi peran, Pak. Seperti misalnya ada yang menjadi ketua, ada yang menyaji dan lain sebagainya, sehingga siswa itu bisa lebih bertanggung jawab. Bagus, itu ide sangat baik. Nah, sekarang saya akan beri umpan balik ke proses belajar Bapak tadi. Yang pertama, Bapak sudah sangat baik membangun suasana kelas dan mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata siswa. Dan Bapak juga sudah mengajak siswa untuk aktif dan gembira dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tadi ada sedikit kendala masalah waktu dan aktivitas kelompok, keaktifan kelompok di dalam pembelajaran. Untuk kedepannya mungkin saran Bapak tadi bisa dijalankan solusinya, yaitu dengan membagi peran setiap kelompok sejak awal dan menampilkan waktu kegiatan di papan tulis supaya siswa tahu batas waktunya atau mengingatkan siswa tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Apakah langkah ini bisa Bapak coba di pertemuan berikutnya? Kalau bisa, Pak, saya rasa itu akan membantu saya untuk mengatur kelas lebih efisien. Baik, Bapak sudah punya arah yang jelas untuk perbaikan. Sekarang coba Bapak simpulkan dengan kalimat Bapak sendiri. Apa satu hal utama yang akan Bapak perbaiki di pembelajaran berikutnya? Sepertinya yang akan saya perbaiki adalah mengenai peran dalam kelompok.
Bagus sekali. Jadi pada pembelajaran berikutnya, Bapak akan fokus pada pengelolaan kegiatan kelompok dan manajemen waktu. Kalau begitu, kita akhiri sesi monitoring hari ini. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasamanya. Semangat terus dan yakin bahwa Bapak bisa menjadi guru yang hebat. Siapa? Terima kasih atas bimbingannya.